Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk ke isi dari hadis ke-9. Judulnya adalah kerjakan perintah semampunya. Nah, kita mulai dari sejarah atau bahasan hadis. Nah, hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka." Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama adalah perintah dan larangan nabi. Jadi kalau larangan tuh harus dijauhi, kita harus menjauhi apa yang telah dilarang oleh nabi. Kita harus ngikutin lah. Kalau ketika dilarang, kita ya jauhin gitu, jangan sampai mendekati apa yang dilarang oleh nabi ataupun mengerjakannya gitu. Apa yang larang ya kita jauhi, jangan sampai kita mengerjakannya. Kita harus menahan diri kita supaya tidak melanggar apa yang dilarang oleh nabi. Nah, terus mengenai perintah itu dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan kemampuan. Jadi eh, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita mampu segini, kita lakukan gitu. Kalau misalnya nggak mampu, itu mungkin kita bisa tunda ataupun tidak dilakukan ya, karena tadi sesuai dengan kemampuan. Jadi di sini ada toleransi dalam pelaksanaan perintah, dicontohkan saja. Jadi kayak maksudnya dalam sesuai kemampuan itu bukan berarti malas. Jadi kita kasih contoh aja nih, misalnya di dalam rukun Islam itu naik haji bila mampu. Itu kan naik haji kan, bila mampu. Naik haji adalah perintah, tapi ada kata selanjutnya yaitu bila mampu. Jadi kalau kita nggak mampu, itu mampu dalam artian fisik dan finansial. Jadi kalau kita nggak mampu secara fisik dan finansial, maka ibadah haji itu tidak wajib dilakukan bagi orang yang nggak mampu. Misalnya orang yang ya nggak mampu secara finansial ataupun orang yang sakit-sakitan gitu, itu nggak diwajibkan loh, karena ya nggak mampu untuk melakukannya. Atau contoh lainnya kayak sholat. Sholat itu kan dilakukan dengan berdiri jika mampu. Kalau misalnya nggak mampu, ya duduk gitu. Kalau nggak bisa duduk, ya berbaring gitu, sesuai dengan keadaannya. Bayangin kalau misalnya orang yang misalnya sakit sakit parah kakinya gitu kan, nggak bisa berdiri. Kalau misalnya diwajibkan sholat tuh hanya dengan berdiri, maka orang yang nggak bisa berdiri bagaimana nasibnya? Apakah dia tidak mampu melaksanakan sholat jadinya? Tapi kan ini berbeda. Ketika dia nggak mau berdiri, maka duduk itu boleh dilakukan. Kalaupun duduk nggak bisa dilakukan, maka saat berbaring itu juga boleh dilakukan. Jadi kalau berbaring tuh bayangin kalau misalnya kecelakaan ya, kecelakaan yang berat lah, sehingga orang yang kecelakaan tadi itu nggak bisa berdiri dari tempat tidurnya atau bangun lah dari tempat tidurnya. Kalau misalnya diwajibkan sholat itu hanya dengan satu cara, maka orang yang nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya itu sholatnya bagaimana? Maka dari itu ketika dia mampunya saat berbaring, maka dilaksanakannya saat berbaring juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya masalah dalam wudhu, misalnya wudhu itu kan menggunakan air. Kalau airnya nggak ada, maka boleh boleh dilakukan secara tayamum atau menggunakan debu gitu. Kalau debu kan bayangin, debu tuh setidaknya kita bisa nemukan debu itu di segala tempat lah. Kalau air kan ya mungkin kita lagi perjalanan gitu, karena dulu kan di zamannya Rasul kan tempatnya tuh banyak gurun gitu, dan air tuh hanya digunakan untuk kebutuhan atau kebutuhan dalam berpergian dan sangat terbatas jumlahnya.
Maka ketika air tidak ada, boleh digantikan dengan debu gitu, sesuai dengan kemampuan. Karena air nggak ada, debu boleh digunakan gitu. Jadi ini maksudnya sesuai dengan kemampuan, bukan berarti kita malas dalam melaksanakan ibadah, tapi kita mengupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita usahakan dulu nih yang maksimal. Kalau maksimalnya kita nggak mampu, maka itu boleh diganti gitu, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Bahkan boleh ditunda ataupun tidak dilakukan, seperti kayak haji gitu kan. Haji tuh apa ya, nggak wajib bagi orang yang nggak mampu secara finansial dan fisik ya gitu. Ya misalnya seperti itu contohnya. Terus di hadis ini juga mengindikasikan kemudahan bagi umat. Jadi terkadang tuh Nabi tidak spesifik gitu dengan perintah yang diberikan. Jadi kayak kayak perintahnya tuh nggak spesifik harus satu cara gitu. Karena itu apa ya, memudahkan umatnya gitu, umat setelahnya. Karena ketika Nabi tuh kayak mengetahui lah bahwa tidak semua orang tuh mampu melaksanakan perintah ketika hal itu tuh diwajibkan gitu, ketika dispesifikkan gitu, secara spesifik harus dilakukan kayak gitulah pokoknya. Jadi karena Nabi tidak menyebutkan secara spesifik, maka hal tersebut itu menjadi kemudahan. Jadi jangan dinilai kayak wah Nabi ini apa ya, nggak, tidak menjelaskan cara spesifik nih gitu. Padahal apa yang tidak disebutkan oleh Nabi itu mungkin adalah suatu kemudahan bagi kita gitu. Karena kita tahu bahwa kita tuh bukan orang yang kuat misalnya, kita tuh orang yang lemah lah. Tapi karena Nabi itu tahu kita tuh orang yang lemah gitu, ada kemudahan bagi diri kita ketika melaksanakan suatu perintah gitu. Tapi jangan sampai kita menganggap bahwa Nabi itu memiliki kekurangan saat memberikan perintah tadi. Karena Nabi tahu pasti kita kalau misal diwajibkan pasti nggak mampu untuk melakukannya gitu. Ya seperti itulah. Kita jangan berburuk sangka terhadap apa yang telah Nabi sabdakan, apa contohkan lah gitu. Terus di hadis ini juga menyebutkan atau menjelaskan tentang pelajaran bahwa kita harus menghindari pertanyaan dan perselisihan yang tidak perlu. Kan disebutkan di apa hadisnya itu sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian. Jadi umat sebelum kita tuh ada kan yang contohnya kayak Bani Israel gitu. Itu kan umatnya Nabi Musa. Itu kan banyak yang apa ya, diadili dan sebagainya. Itu banyak masalahnya. Karena kaumnya Nabi Musa itu banyak bertanya, banyak meminta, sehingga apa yang dimintakan, apa yang dipertanyakan itu akan memberatkan diri mereka sendiri gitu. Maka dari itu salah satu contohnya itu ada diceritakan di Al-Quran kalau nggak salah. Jadi kan ada perselisihan ya, ini cerita aja nih ya. Jadi ketika ada perselisihan nih tentang ada orang yang dibunuh di kalangan Bani Israel gitu, maka Bani Israel tuh minta kepada Nabi Musa. Jadi meminta bahwa apa kayak apa ya, jawaban gitu kan. Nah terus kan Nabi kan apa mohon kepada Allah kan, nyari jawabannya bagaimana. Terus turun kan kayak wahyunya itu suruh nyembelih eh, sapi betina, sapi betina. Jadi disuruh tuh suruh menyembelih sapi betina. Nah Bani Israelnya bukannya melaksanakan perintahnya suruh menyembelih tadi, tapi malah bertanya sapi betina yang bagaimana gitu. Ditanya itu kayak ciri-cirinya lah, usianya gitu, terus warnanya, keadaannya bagaimana gitu. Pokoknya di spesifikkan sapi sapi betina yang bagaimana keadaannya eh, yang diminta gitu. Terus kan disebutkan tuh setelah ditanya keadaan, ciri-ciri dan lain-lain, disebutkan bahwa sapi betinanya itu tidak tua dan muda, jadi berada di pertengahan, terus warnanya untuk kuning tua sedikit kemerahan dan menyenangkan bagi orang-orang yang memandangnya gitu. Nah setelah jelaskan seperti tadi, itu belum selesai, malah umat Nabi Musa ini, si Bani Israel yang bertanya tadi itu malah meminta pertanyaan minta
penjelasan lagi tentang sapi betina ini gitu. Jadi kayak ini kurang nih penjelasannya, kurang spesifik gitu. Ada tambahan lagi nggak gitu kan? Kayak umatnya eh, Nabi Musa ini nantangin perintahnya Nabi Musa gitu. Terus kan setelah ditanya lagi, dijelaskan lagi, minta lagi kayak spesifiknya bagaimana. Jadi sapi itu eh, benar dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang gitu kan. Nah, itu kan spesifik lagi, nggak pernah dipakai buat ngairin sawah gitu, mengairi tanaman, terus nggak pernah untuk ngebajak dan sebagainya. Itu kan tambah spesifik, tambah sulit, tambah sulit, tambah sulit gitu. Jadi sampai saking sulitnya itu perintah hampir tidak dilaksanakan karena untuk menemukan sapinya saja itu sangat sulit gitu. Dan ketika ketemu itu orang yang punya sapinya itu mungkin nggak mau menyerahkan begitu saja gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya ketika perintah itu turun dari ya Nabi Musa itu bilang sembelihlah sapi betina, terus nggak ada pertanyaan lagi, langsung cari sapi betina, langsung disembelih di tempat, maka usahanya bakal selesai. Tapi karena umatnya Nabi Musa atau Bani Israel itu bertanya, menyelisihi Nabi Musa tentang perintahnya gitu ya. Jadi tapi betina yang kayak gimana? Tanya lagi. Sudah disebutkan warnanya, usianya dan lain-lain sebagainya. Ditanya lagi spesifiknya bagaimana. Ini nggak pernah gini. Semakin ditanya, semakin spesifik. Ketika semakin spesifik, maka semakin sulit untuk ditemukan gitu. Jadi jangan sampai kita berperilaku seperti umatnya Nabi Musa. Ketika datang perintah maka laksanakanlah gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, maka tanyalah yang cukup. Jadi jangan sampai berlebihan, jangan sampai kita mempersulit diri kita dengan apa yang telah diperintahkan. Dan kita jadi kayak jangan menerima atau jangan meniru lah uh, umat sebelum kita yang banyak bertanya dan menyelisih perintah yang telah diberikan. Kalau misalnya Nabi udah bilang begini, maka kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jika sudah dilarang, maka jauhilah atau kita tahan diri, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang telah dilarang. Simpelnya seperti itu. Jadi pokoknya jangan sampai kita itu jangan sampai apa ya, menyusahkan diri kita terhadap perintah yang telah diberikan. Simpelnya seperti itu. Jadi kita mulai apa ya, bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Kita harus menjauhi apa yang telah dilarang oleh Rasul dengan menahan diri dari perbuatan tersebut. Untuk perkara perintah, terdapat kemudahan dalam pelaksanaannya, yaitu dalam batas kemampuan, tapi bukan dengan alasan kemalasan. Nabi terkadang tidak spesifik dengan apa yang diperintahkan untuk memberi kemudahan bagi umat Islam. Banyak umat sebelum Nabi Muhammad yang memberatkan perintah dengan pertanyaan yang tidak perlu. Nah, mungkin sekian pembahasan pribadi saya yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-9 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan jika ada kebenaran di video ini, maka ini semua bersumber dari Tuhan Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak, semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.